Ke warung membeli garam dan micin, jangan lupa membeli ketumbar. Selamat datang di video Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku lagi ngeberesin cucian piring nih teman-teman, sambil gendongin si kakak karena dia itu tadi rewel, berantem sama si adek gitu ya. Jadi dia itu nangis-nangis, jadinya dia itu minta gendong. Ya udah aku gendong aja. Jadi di sini tuh anak-anak aku ajak-ajak ke dapur ya teman-teman, nggak apa-apa sesekali mereka itu nemenin aku beraktivitas di dapur. Nah ini tuh sebenarnya masih di hari yang sama dengan hari aku food prep ya teman-teman. Jadi di sini tuh udah ganti baju karena habis food prep tadi aku tuh langsung mandi gitu ya, karena udah berasa gerah dan kayak bener-bener capek banget gitu. Di sini tuh aku mau masak gitu ya, tapi ya gitu deh temen-temen, rada-rada ribet karena harus gendong-gendong si kakak. Aku tuh coba-coba terus sih teman-teman buat ngerayu-rayu kakak juga, biar dia itu mau turun gitu ya, tapi dia itu masih belum mau turun. Jadi ya udahlah, di sini aku tetap gendong aja. Nanti kalau misalnya dia udah mau turun, ya udah aku turunkan gitu ya. Kakak itu juga anak-anak gitu ya teman-teman, nggak kakak aja sih, jarang banget yang namanya aku gendong-gendong pas masak kayak gini ya teman-teman, kecuali kalau misalnya kayak udah bener-bener rewel gitu ya, kayak tadi itu habis berantem gitu sama adek, habis berebut gitu ya, jadinya kakak itu nangis gitu. Jadinya kan aku mau masak, daripada aku dengerin anak-anak itu nangis, kepala itu pusing, jadi ya udah mending digendong aja biar dia itu senyap. Di sini aku mau bikin gulai gitu ya teman-teman. Kan aku di food prep semalam kan banyak, di food prep tadi maksudnya itu kan banyak ya stok ikan sungai gitu ya. Nah itu ikan sungainya yang kecil-kecil itu Pak suami request minta digulai ya teman-teman. Itu ikannya itu kalau di sini bilangnya itu ikan pantau. Nah ikan pantau itu tuh kalau walaupun dia itu kecil-kecil, kalau digulai itu nggak terlalu banyak tulangnya gitu loh teman-teman. Jadi Pak suami itu request. Kalau aku sendiri sih baru sekarang ini ya masak ikan kayak gitu, karena setahu aku ikan yang kecil-kecil kayak gitu tuh kalau digulai itu tuh pasti banyak tulangnya, susah makannya kayak gitu ya. Tapi ternyata setelah aku masak itu sama sekali nggak susah makannya, kayak bener-bener enak gitu ya. Tapi ya gitu, masak itu harus hati-hati biar ikannya itu nggak hancur. Selama ini sih aku taunya kalau ikan kecil-kecil itu enaknya itu ya digoreng kering gitu ya teman-teman. Tapi Pak suami itu request minta digulai, katanya itu enak gitu ya. Nah di sini untuk bumbu-bumbu gulai itu tuh aku pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, terus juga serai ya teman-teman. Itu tadi aku iris dan juga semuanya itu aku blender aja. Di sini aku menggunakan santan kara aja, jadi aku nggak kasih santan di awal. Ini tuh aku kasih air aja dulu, dan alhamdulillah di sini juga si kakak itu udah mau turun gitu ya. Tapi ya seperti yang kalian lihat, mereka itu lagi ngacak-ngacak minuman ya teman-teman, maksudnya kopi-kopi gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja, toh juga kopinya itu kan ada bungkusnya gitu ya. Biarin aja mereka itu ngacak-ngacak daripada mereka itu nangis. Dan ini si kakak itu nangis lagi, dia itu minta digendong lagi ya, biasa berebut lagi sama si adek gitu ya teman-teman. Jadinya di sini aku gendong aja lagi gitu ya si adek, dan si adek itu udah minta dibukain gitu ya teman-teman. Dia itu bilangnya jajan, minta dibuka katanya gitu, tapi aku nggak kasih karena kan itu bukan jajan ya. Nah ini ya untuk si airnya atau si kuahnya itu udah mulai panas, langsung aja aku kasih santan. Kalau aromatiknya tadi aku cuman kasih daun salam ya teman-teman, karena memang aku lagi nggak ada stok daun jeruk. Enaknya ini sih dikasih daun jeruk gitu ya, biar kayak lebih wangi aja gitu. Tapi karena nggak ada, ya udah nggak apa-apa, kayak gini aja sih udah enak dan udah harum juga sih menurut aku. Kalian udah pernah belum nih teman-teman masak ikan sungai yang kecil-kecil itu digulai? Kayaknya belum pernah ya, pasti kalian sendiri juga ngerasa aneh gitu ya, masa ikan kecil-kecil digulai gitu ya. Tapi ini tuh asli teman-teman, bener-bener enak banget, dan itu nggak banyak tulangnya dan makannya juga nggak susah gitu. Tapi ya gitu, masaknya harus bener, jangan sampai sering-sering diaduk, ntar malah hancur. Nah ini dia ya teman-teman, ikan sungainya udah aku cuci bersih banget. Ini langsung aku masukin untuk ikannya, nggak terlalu banyak sih teman-teman aku masaknya. Terus di sini aku aduk-aduk lumayan pelan. Dan di sini untuk temennya itu Pak suami itu minta terong gitu ya teman-teman, terong yang bulat-bulat, atau di sini tuh bilangnya itu terong ladang. Itu tuh buat temennya si ikan ya, biar ikannya itu nggak kesepian, karena kasihan juga kan kalau misalnya ikannya itu kesepian. Jangan lupa buat ditambahin garam, ditambahin micin, dan juga ditambahin roiko.
Di sini aku juga kasih asam kandis ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja baunya, biar kayak lebih mantep gitu ya teman-teman. Di sini aku aduk-aduknya itu pelan-pelan banget, biar kayak ikannya itu nggak hancur gitu ya, dan apinya itu jangan terlalu gede. Dan ini tuh anak-anak udah dibawa sama Pak suami main keluar gitu ya teman-teman, main keluar ke halaman. Jadi di sini tuh aku langsung beresin aja untuk minuman-minuman yang udah diberantakin sama anak-anak tadi. Kalau misalnya di sini kalian ngelihat aku itu kayak nyerocos-nyerocos, kalian tuh jangan heran ya, itu tuh aku lagi ngobrol sama kakak ipar aku. Dia itu tuh nggak mau di shoot gitu ya, jadinya dia itu tuh nggak kelihatan gitu di kamera. Jadi aku tuh kayak ngomong sendiri gitu ya kelihatannya. Kalau anak-anak udah dibawa ke dapur ya beginilah ya teman-teman, akibatnya mereka itu pasti bakalan ngacak-ngacak. Tapi ya nggak apa-apa sih, daripada mereka nangis ya. Toh juga ini kan cuman minuman doang, ini kan juga ada bungkusnya. Jadi ya nggak apa-apa lah diacak-acak sama anak-anak. Yang penting pas mereka ke dapur mereka itu nggak recok. Nah ini ya teman-teman, untuk gulai aku itu tuh udah mendidih, jangan lupa dicicip. Kalau misalnya kurang garam ya ditambahin garam gitu ya. Pokoknya kalau misalnya rasanya itu kurang pas ya udah ditambahin aja apa yang dirasa kurang. Jangan salfok sama tripod aku yang berdiri di sana ya teman-teman, karena dia itu tuh nggak ada untuk headball rotationnya atau yang berputar 360 derajat gitu loh teman-teman, udah patah gitu. Jadinya aku nggak pakai buat video masak-masak kayak gini, karena kalau bikin video masak-masak itu kan kadang itu kameranya tuh yang diputar ke bawah lah, ke samping lah, tapi kan itu nggak bisa, jadinya nggak aku pakai. Nah teman-teman, ini tuh untuk gulai aku, alhamdulillah ini tuh udah matang ya teman-teman. Itu ikannya bener-bener nggak hancur. Ini tuh aromanya sungguh menggugah selera, masya Allah, itu bener-bener enak banget, bener-bener mantep. Ini tuh bener-bener bisa banget buat ngabisin nasi. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini aku juga nyapu-nyapu dong, seperti biasa ya teman-teman. Kalau untuk ngelap-ngelap tadi udah aku lap tipis-tipis, karena kan di sini juga aku cuman masak gulai, ini tuh nggak terlalu banyak kotorannya. Kalau buat anak-anak ntar gampang lah ya teman-teman, tinggal dimasakin telur aja lah, karena hari ini tuh kalau mau bikin banyak-banyak menu itu tuh rasanya udah capek gitu ya. Jadi ya udah, ntar anak-anak itu gampang lah, tinggal dimasakin telur aja atau dibikinkan telur kecap atau nasi goreng kayak gitu ya. Pokoknya ntar aja lah, kalau buat anak-anak mah gampang. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Aku tuh sebenarnya pengen banget untuk segera ganti hordeng, dan juga mungkin kalau udah ganti hordeng pasti juga geser-geser lagi di dapur ya. Cuman aku tuh belum nemu aja gitu ya teman-teman waktu yang pas. Pokoknya dalam waktu yang dekat ini tuh aku pengen banget buat ganti hordeng, karena memang hordeng dari kolong dapur aku itu udah mulai kelihatan kucel gitu ya. Jadi daripada ntar lama-lama malah terlalu tebel dakinya gitu, jadinya kan nanti tuh susah buat dibersihin gitu ya. Tapi ya gitu deh, nyoba nyari waktunya dulu, nyoba nyari waktu yang senggang, karena memang ini tuh aku juga lagi ada kegiatan gitu di luar rumah. Jadi kayak terkadang itu tuh suka kecapean gitu ya kalau udah dari luar rumah gitu ya teman-teman. Oke, balik lagi kita ke video. Di sini aku lanjut aja buat nyuci piring, tapi alhamdulillah sih ini tuh cucian piring nggak yang terlalu banyak-banyak banget. Padahal hari ini kan aku itu apa ya, kayak ke pasar gitu ya, terus juga masak juga tadi. Alhamdulillah ini tuh nggak terlalu banyak, dikarenakan tadi kan kalau untuk sarapan pagi itu tuh nggak makan di rumah, itu tuh sarapannya beli sate gitu ya. Anak-anak juga tadi aku beliin sate, pak suami juga kayak gitu ya, jadi nggak terlalu banyak piring kotor deh di rumah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian semua yang udah ngikutin video aku, yang udah ngeklik, yang udah nonton. Untuk yang baru gabung, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh banget ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika berkenan boleh juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jika kalian tuh punya kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar, atau jika misalnya kalian itu nggak mau di kolom komentar, boleh juga melalui WhatsApp ataupun via DM Instagram ya teman-teman, jika ada kritik dan sarannya gitu yang mau kalian sampaikan. Untuk kalian semua yang udah selalu support dan dukung aku selama ini, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan, amin.
Oh ya teman-teman, jangan salfok jika misalnya dubbing aku selalu ditemenin sama ayam, karena seperti yang kalian tahu, ayam selalu setia menemani aku kalau dubbing. Alhamdulillah udah beres nyuci piring. Di sini aku mau simpen aja dulu. Untuk piringnya itu di sini aja gitu ya, biar kayak airnya itu turun dulu. Nah lanjut nih teman-teman, di sini aku keluar rumah karena memang tadi tuh ada tetangga juga yang lagi main gitu. Jadinya aku ngobrol-ngobrol sama tetangga, sambil aku ngobrol-ngobrol sekalian aja aku rekam gitu ya. Pak suami lagi bebersih di kebun kecil kami. Ya untuk sekalian updatean lah ya ke teman-teman semuanya. Beginilah kondisi terbaru posisi kebun yang di depan rumah ya teman-teman. Ini sih masih belum terlalu ada tanamannya. Kemarin kan udah ditanamin cabe sama ada juga serai ya, itu tuh dicabut lagi sama Pak suami, dipindahin gitu biar kayak lebih totalitas saja membersihkannya, kata Pak suami sih gitu ya. Ya biarin aja lah ya teman-teman, dipindahin dulu, siapa tahu nanti kalau misalnya ini tuh udah dibersihkan semuanya, ditanamin lagi yang bagus gitu, yang lebih rapi gitu ya teman-teman, biar kayak lebih cakep dan pastinya lebih subur. Pokoknya kalau misalnya nanti ini tuh udah dibersihkan, udah dibereskan, kalau misalnya untuk urusan nanam-nanam, insya Allah ya teman-teman bakal aku videoin gitu ke kalian semua agar kalian juga ketularan gitu ya semangat berkebunnya seperti aku dan Pak suami. Ini tuh Pak suami lumayan kecapean banget sih teman-teman. Setiap sore sih sebenarnya Pak suami tuh ngebersihin ini, cuman nggak selalu bisa aku record. Ini tuh kan batang sawit itu benar-benar keras ya teman-teman. Itu tuh dipotong-potongin sama Pak suami menggunakan kampak. Jadi terkadang itu tuh Pak suami tuh sering banget ngeluh tangannya itu sakit gitu ya, pinggangnya sakit gitu. Ya karena mungkin efek dari dia itu mengampak ya teman-teman. Apalagi kan kalau mengkampak batang sawit kayak gini tuh kan benar-benar capek. Karena batang sawitnya itu kan kayak benar-benar keras banget gitu ya. Tapi ya kata Pak suami kalau misalnya mau disuruh orang buat disenso ini tuh udah susah gitu karena udah mulai lapuk gitu kan untuk pelepah-pelepahnya. Jadi ya dicicil-cicil aja, dikampak terus nanti digeser-geser gitu ke tepi-tepi ke tepi-tepi pagar waringnya atau jaring ini ya teman-teman, biar kayak lebih lega aja di dalamnya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini aku itu mengangkatin jemuran aku. Di sini tuh aku sebenarnya sambil ngobrol sih sama tetangga aku. Tapi kalau tetangga-tetangga aku itu udah pada tahu ya aku itu ngonten. Jadi aku itu mau ngonten kapanpun di depan siapapun itu kayak udah enjoy aja. Karena memang rata-rata semuanya orang yang dekat rumah aku itu udah pada tahu kalau kerjaan aku itu nge-YouTube. It's been way too long. Jadi di sini tuh ceritanya lagi ngangkatin pakaian sambil juga ngobrol ya teman-teman. Itu tuh anaknya tetangga aku itu lagi main gitu sama anak aku di halaman rumah gitu ya. Biasalah mereka itu lagi pada main-main gitu. Jadi anak-anaknya main, emak-emaknya ngerumpi ya teman-teman. Tapi ini tuh bukan nyeritain orang kok. If I can lay down beside you, I will. Aku tuh seneng banget ya teman-teman kayak punya tetangga yang baik-baik. Apalagi kan aku di sini nggak punya saudara ya kecuali saudara dari suami. Aku tuh kan orang yang merantau gitu ya ke sini. Ini kan adalah kampungnya Pak suami. Jadi menurut aku baik dengan tetangga itu tuh bener-bener kayak perlu banget gitu ya, karena orang yang terdekat dengan kita adalah tetangga kita. Jadi kayak harus bener-bener menjaga gitu ya hubungan baik kita dengan tetangga kita. Nah alhamdulillah ini pakaian udah beres, aku angkat, aku simpan dulu ke dapur. Lanjut di sini tuh aku mau nyusunin piring ya teman-teman, karena di sini juga tetangga aku itu udah pulang karena udah lumayan sore, katanya itu anaknya mau mandi. Jadinya di sini tuh aku lanjut aja deh buat beraktivitas ke dapur, yaitu nyusun cucian piring aku yang udah aku cuci tadi. Di sini tuh memang udah lumayan sore banget sih teman-teman posisinya. Cuman ya seperti yang sering aku bilang, kalau misalnya aku lebih seneng kalau misalnya pas aku itu mau mandi, untuk keadaan dapur aku itu udah bersih, udah beres gitu kerjaan. Jadi nanti pas habis mandi itu kayak bener-bener udah enjoy aja gitu ya, udah nggak kepikiran lagi sama kerjaan rumah. Gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Padahal kadang-kadang ya teman-teman, aku itu kalau misalnya lagi dilanda mager ini tuh nyusun piring itu kadang itu bisa sampai keesokan harinya gitu ya. Tapi memang keseringannya memang aku usahain di hari yang sama ya. Kalau nggak bisa sorenya ya kadang malam baru aku beresin. Tapi ya memang tergantung sih keadaan. Kalau misalnya mager ya nggak usah dipaksain, besok juga kan masih bisa. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya.
Kalau ada kritik dan saran boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.